Hey God, si bocah Kawaki itu dia juga Otsutsuki bukan? Nah, nggak kepikiran gua ada Kawaki. Halo minasan, ketemu lagi barengan gue Ikram Abrobasinya di channel YouTube ini. Sekarang gua tag jam 3.51 pagi teman-teman ya. Gua lagi iseng bangun sahur terus tahajud. Ternyata udah keluar bahasa Indonesia aja. Langsung aja gue garap pagi hari ini buat kalian. Selamat menikmati komik Boruto chapter 57. Dan kalau gitu tanpa basa-basi langsung kita mulai. Tapi jangan lupa ya bantu subscribe dan komen pendapat kalian nanti apa konspirasi yang kita dapat di video ataupun komik Boruto chapter 57. Kali ini di chapter 57 terbagi dua part ya, ada part 1, part 2, tapi kita bakal jadiin satu. Kalau gitu langsung kita mulai. Dan buat teman-teman jangan lupa ya bantu follow ke Instagramnya Ikram_Afro. Langsung kita mulai. Oke, di sampul pertama digambarkan ini Eida. Ini sampai banyak yang bilang, gila bang, gue terpesona sama apa pahanya Eida. Ya elah, cuma gambar begini dong lu terpesona. Gimana dengan yang lain-lain ya? Kalau di sini memang kita ngeliat identik banget ya. Pertama kalian harus tahu bahwa Eida ini punya mata seperti bulan sabit. Lo harus pahamin itu. Dan lihat dari sepatunya bulan sabit, heelsnya bulan sabit ya. Jadi langsung aja kita mulai di chapter Boruto 57. Oke, langsung kita baca. Di sini ada Eida yang sedang tertidur ya kayaknya ya. Dasar Boro, kau brengsek. Kau harus melanggar perintah Jigen dan mengawetkan dia. Wah. Kalau mengawetkan berarti dia sempat hidup gak sih? Enggak, kalau mengawetkan berarti dia sempat hidup, tapi nggak tahu juga kalau misalkan di shutdown sama Amado ya. Aku tak tahu apa rencanamu, tapi itu sama saja mencari masalah, Boro. Kalau menurutku, kau tahu soal dia itu lebih mengejutkan. Kenapa kau tak melapor kesalahan Boro kepada Jigen? Oh, ini bapak-bapak tua anak buahnya Jigen ya. Kayaknya aku tak yakin sebelum aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ditambah lagi, jika Boro memancing kemarahan Jigen, akulah yang pada akhirnya harus menyingkirkan dia. Dan bahkan aku pun tak akan tega untuk membunuh teman yang baik. Wah, berarti bisa jadi dia eksekutor dari Jigen teman-teman ya. Ya terserahlah. Aku yakin kau bahkan tak akan berkedip. Wah. Ya, aku tak membayangkan saat dimana dia akan jadi berguna. Ayo kita bangunkan dia. Kita bicarakan ini nanti. Wah, oke. Aku sadar aku sudah menonton buku sini, tapi kau sendiri tahu bukan soal kemampuannya? Dia tahu akan semua hal di dunia ini. Hanya itu yang kudengar. Hah? Aku tak tahu apa rencanamu padanya dan aku tidak mau tahu. Tapi aku menduga kalau yang kau pikirkan itu terlalu naif katanya. Wah, berarti ada kekuatan lain ya yang seperti yang kita tahu, ada kekuatan matanya dan alur atau bahasanya kekuatan jutsunya kabarnya ya. Berhentilah mengoceh. Ada apa sebenarnya? Katakan. Kau tak akan bisa memaksanya untuk mematuhimu dengan kekuatanmu saja. Tidak, Eida dari mereka semua itu dia ada di tingkat yang berbeda katanya. Cring. Wow. Dia langsung ngeluarin kekuatannya ya, tangannya itu. Set, langsung dihancurin tempat tidurnya Eida atau mesin yang ngawetin Eida ya. Langsung sobek. Oke. Tapi ini sobek terus di sininya ada sabuknya kan. Ini di bagian mana nih sabuknya, gue nggak tahu nih. Ya soalnya mungkin udah antisipasi si Code ya. Oke. Oh abis ditebas itu muncul sabuknya gitu ya. Code dasar bodoh. Aku masih belum selesai menjelaskannya. Akan kutanya langsung padanya. Jika dia menentang akan kubunuh dia katanya. Wah. Targetnya adalah Code. Wah, balik ke Konoha lagi rapat 5 kg via Zoom. Oke, siap. Udah ada Zoom di sana ya. Targetnya adalah Code tentang Code Benteng Kara. File yang kau bawa itu berisi detailnya katanya. Patroli Konoha baru saja meluncurkan beberapa operasi serangan pada markas Kara, namun semuanya gagal. Karena markas Kara itu terletak di dimensi lain. Ya, memang susah. Ada sebuah portal transfer yang tersebar di berbagai tempat menurut Amado. Tapi patroli kita telah melaporkan kalau antara tak aktif atau rusak. Berarti udah gak hidup lagi ya. Sepertinya dia sudah mengantisipasi kita mendapatkan intel dan memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Jadi kau harus bertindak dengan asumsi bahwa dia sudah tahu kalau Amado telah menyerah kepada Konoha. Hanya itu satu-satunya markas mereka. Apakah tidak ada fasilitas lainnya? Kami masih mengikuti petunjuk berdasarkan intel Amado. Tapi untuk saat ini sementaranya semua gagal.
Dia sepertinya cukup cerdas untuk tak muncul di perburuan rutin, katanya. Jadi intinya tak ada petunjuk, Kalau begitu, apa rencana? Kita memprediksi gerakannya dan menghalanginya. Dan apa motif yang dia miliki? Oke, antisipasi ya. Kami rasa dia memiliki dua masalah utama. Pertama adalah membalas mereka yang terlibat dalam pertarungan melawan Otsutsuki Ishiki, khususnya pembunuhan Hokage dan beberapa shinobi Konoha lainnya. Ya, agak rancu nih. Yang pertama adalah membalas dendam sama Otsutsuki Ishiki, khususnya pembunuhan Hokage. Khususnya pembunuhan Hokage. Ini salah ketik atau gimana ya? Khususnya pembunuhan Hokage dan beberapa shinobi Konoha lainnya. Maksudnya dia merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Hokage. Dan yang kedua dia juga ngebunuh ini jadi Konoha ya. Terus dan yang kedua merawat pohon suci dari ekor 10. Ekor 10? Kita harus melawan itu lagi, katanya. Kemungkinan terburuknya iya. Nah, perhatiin ya, setelah Naruto balik dari pertarungan lawan Ishiki pas Kurama hilang kan kumisnya sempat hilang tuh ya, dan sekarang muncul lagi. Nah, berarti mungkin itu bener ya, entah dia salah gambar. Fix berarti salah gambar mungkin, tapi nggak tahu itu apa memang hilang sementara baru muncul lagi, Allahu alam ya. Tapi itu sebagian adalah kenapa kita harus menemukan code sekarang untuk menggagalkan rencananya. Baiklah, aku paham situasinya. Tapi satu pertanyaan lagi. Ilmuwan Amado yang ada di tempatmu ini, apa dia benar? Kita bisa mempercayainya? Benar nggak? Salah pertanyaan dari Kage. Aku percaya dengan kalian Konoha, tapi ketergantungan pada si brengsek yang tak lama ini ada di pihak organisasi musuh ini. Kau yakin dia tidak memanfaatkan kalian untuk kepentingan sendiri? Jika kau mau pendapat pribadiku, tidak. Aku tidak percaya 100% kepadanya. Tapi Amado membuktikan dirinya saat pertempuran melawan Ishiki. Tak berlebihan untuk mengatakan kalau tanpa bantuannya desa ini pasti sudah musnah. Jadi bukti itu masih ada hasilnya. Pemikiran yang bagus dari Naruto. Selama itu semua bukan hanya sandiwara belaka. Ya, sepertinya nyawanya sendiri juga sedang diincar, dan intel darinya sendiri setidaknya sejauh ini masih bisa dipercaya. Maksudnya informasi dari Amado bisa dipercaya ya. Semua yang baik berakhir dengan yang baik dalam soal Ishiki, tapi bagaimana dengan karma Momoshiki? Apakah Boruto baik-baik saja, Naruto? Garanya aneh sumpah, klimis gini aneh banget sumpah. Kami masih mencari solusi yang efektif, tapi situasinya tak kelihatan baik, walau Boruto sendiri baik-baik saja. Benteng Kara itu adalah masalah tersendiri, tapi masalah ini, jujur saja, adalah sebuah urusan yang lebih besar bagiku. Jika Momoshiki atau Boruto itu sendiri akan menjadi ancaman setingkat Ishiki, maaf sudah kasar, tapi apa kau berani melawan putramu sendiri? Nice question, Gara. Sebagai seorang Hokage, akan kulakukan apa yang harus aku lakukan. Keren memang. Lo inspirasi gua banget. Naruto. Aku tadi bicara dengan Sasuke, tapi sepertinya dia sudah bersiap jika dibutuhkan. Aku tadi berbicara dengan Sasuke, sepertinya dia juga sudah bersiap jika dibutuhkan. Maksudnya ngobrol. Gue pikir tadi Amado ngebuatin sesuatu untuk Sasuke ya kan. Ini udah pindah ya, sekarang Amado ngobrol sama Naruto. Bagiku, aku hanya agak sulit mempercayai semua ini. Kalau putraku sendiri akan menjadi orang lain, itu pun menjadi Otsutsuki yang brutal. Nah, kita mulai nih di konspirasi yang sebelumnya bahwa obrolan antara Amado dan juga Naruto ya. Dan bahkan jika kemungkinan terburuk jadi kenyataan, aku akan lebih memilih untuk tak mempercayainya. Jadi Naruto mencoba di dalam otaknya nggak akan terjadi, hingga saat itu benar-benar terjadi ya. Aku sendiri dulu punya seorang putri. Aku tahu perasaanmu. Aku tak tahu soal itu. Tapi dia sudah mati, sudah 12 tahun lamanya. Begitukah? Nah, ini dia. Kau itu bukannya tak mempercayainya, tapi lebih tepatnya kau tak ingin menyerah, bukan? Apa ini? Semacam obat? Ini adalah obat yang kubuat dengan tujuan melemahkan kekuatan Byakugannya. Itu adalah tujuan awalnya. Apa? Aku melakukan semua hal yang mungkin untuk mengalahkan Jigen. Ini adalah salah satu produk dari itu. Jangan tanyakan soal detailnya. Asal-usul Byakugan ada pada Otsutsuki. Wah, berarti karena Hinata adalah kenalnya Otsutsuki dong kalau dia Byakugan ya. Jadi dengan melemahkan Byakugan,
itu mungkin akan mempengaruhi batas Otsutsuki-fikasi sel Boruto, maksudnya DNA Momoshiki yang ada di tubuhnya Boruto ya. Hah? Sungguh? Tapi kuperingatkan, aku biasanya tak akan menyarankan ini, karena tak ada yang tahu efek sampingnya. Berkurang penglihatan itu sudah cukup buruk, tapi kemungkinan terburuk ada kemungkinan kalau dia bisa mati. Ini yang PR ya. Kemungkinan terburuk versi Amado yang pertama adalah matanya buta, yang kedua keburuknya adalah bisa mati. Dengar baik-baik. Yang terbaik yang bisa kita harap adalah pembatasan. Kita mungkin bisa menghentikan sementara laju Otsutsuki. Itu tidak menyelesaikan masalah intinya tapi. Dan dosis reguler kemungkinan akan dibutuhkan untuk mempertahankan kemanjurannya. Nah, kita nggak tahu ya, Amado ini punya tujuan apa ketika Momoshiki di tubuh Boruto. Apakah memang sekarang dia mencoba melemahkan, nanti ketika Momoshiki menguasai dia balik arah lagi, kita nggak tahu ya. Kau harus mempertimbangkan semua itu dengan seksama sebelum kau mengambil keputusan. Walau pada akhirnya itu masih tetap keputusan Boruto sendiri. Dan aku yakin kau sadar akan ini. Tapi pastikan istri dan putrimu tidak meminum obat ini. Wah, ini PR nih. Jangan sampai tiba-tiba ditaruh di rumah, disangka sama Himawari atau Hinata, permen dimakan. Aduh, gue mikir jauh, bener gak sih? Kenapa dia nyaraninnya jangan sampai putrimu meminum obat ini gitu loh? Kan berarti kan kalau misalkan Amado fokusnya ke Boruto aja, tapi ada obrolan di situ ya. Oke, ini cukup menarik nih teman-teman ya. Kita lanjut. Naruto ngambil, setidaknya ini yang bisa aku lakukan. Kembalilah jika kau butuh lagi ya. Terima kasih Amado, aku berhutang padamu. Oke, langsung masuk ke bentengnya Boro lagi. Akhirnya Eida keluar. Wow, orang-orang masih kepo sama Kempol nih dong. Lihat matanya, ada beluk sabitnya seperti yang gue bilang tadi ya. Sepatunya juga. Pagi Eida, namaku Kot. Maaf sudah mendadak membangunkanmu. Set. Langsung ditujah. Zlep. Memang pertama keluar ada sabuknya ya? Oh, jadi jutsunya Kot itu setiap apa yang dia cakar akan meninggalkan sabuk, dan sabuknya itu muncul beberapa detik sebelumnya. Kalau lihat di pertarungan sebelumnya tadi ya, pas pertama zuk itu belum ada, setelah Eida keluar baru ada ya kan, muncul di dadanya. Jangan bergerak, kau bahkan tahu mengucapkan halo katanya. Aku datang ke sini untuk berbicara denganmu, namun jika kau tak menghiraukanku, tak apa, aku akan membunuhmu sesuai dengan perintah Jigen. Cobalah kalau bisa. Set, nengok. Sayang sekali. Aduh, langsung masuk ke chapter selanjutnya. Zep. Gak berguna. Dia pencet, zep, gak berguna. Apa yang aku tak bisa menggerakkan tanganku katanya. Atau lebih tepatnya, tanganku tak bergerak sesuai kemauanku. Oh, tadi ada adegan tatapan mata. Cepet nggak? Ada tatapan mata di sini. Kontak mata ya. Lanjut. Lihat kan? Kau tak bisa melakukannya. Ini salah satu kekuatannya juga. Maaf God, aku bukan tak mau menghiraukanmu. Kau lihat, aku sudah begitu lama tertidur. Jadi aku khawatir nafasku berbau tak sedap. Bak, dek, langsung kakek ini. Bak ini si nama kakek ini namanya Bak, aku juga baru tahu nih ya. Antar dia ke bar. Saat sudah selesai, aku akan bergabung dengan kalian. Baik bu, katanya. Benar kan? Dia tetaplah seorang wanita, dan yang kulakukan itu tak berkelas. Wow. Hei Bak, bagaimana menurutmu? Apa dia tertarik denganku? Nah, ini apakah di sini memang Kot ngerasa kayak pede gitu? Memang karakternya kita belum tahu ya, karakter Kot aslinya. Apakah dia menjadi ngomong kayak gini nih, tertarik denganku karena efek samping dari Eida ya? Jangan bodoh kau, Kot. Kau menyerahku dalam masalah ini. Kau sudah membuat dirimu terjebak dalam mantranya. Iya, semakin lama aku menunggu, jantungku berdetak semakin kencang. Apakah ini taktiknya juga? Beneran kena genjutsunya. Bisa jadi genjutsunya karena mata atau tatapan muka. Ngedengar suara. Jadi kayak
Dia ngobrol, kalau dia ngejawab lu masuk genjutsu gua. Bisa jadi si alur itu ya. Dasar bodoh, bukan itu maksudku. Itu adalah kekuatannya. Dia telah mencuri hatimu. Wow. Cantik si Aida ini. Kekuatan untuk mencuri hati orang lain. Tapi permasalahannya kalau orang kena, dia masih sadar untuk bisa ngomong kayak gini. Berarti genjutsunya itu kayak gimana ya menjelaskannya? Bingung gue ngejelasinnya ke kalian, tapi bahasanya dia kena genjutsu itu masih sadar. Buktinya dia masih bisa ngomong sama Code dan sama Bug, sama Code masih bisa ngobrol tentang lu tuh sebenarnya udah dipengaruhin gitu loh. Itu alasan kenapa kau tadi tak bisa menyerahnya. Kau sudah tamat katanya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Penglihatan segala itu sudah curang, tapi dia masih punya kekuatan lainnya. Itu luar biasa. Dari penglihatannya aja dia dicurang tuh. Berarti bener ya dari mata ya. Penglihatan soalnya bilang Code. Itu namanya dibesar-besarkan. Itu bukan hal yang baik. Kita anggap saja ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini, dan kau bisa mengaksesnya kapanpun kau mau. Apa kau bisa melihat mereka sepanjang hari? Sebagian besar aku sangat bosan, walaupun terkadang aku melihat sesuatu yang menarik. Wow. Benarkah? Jadi apakah ada sesuatu yang menarik baru-baru ini? Kita lihat. Otsutsuki mati. Dep. Udah tahu dia. Itu sangat menyedihkan hingga membuatku tertawa. Sayang sekali aku tak bisa menunjukkannya padamu. Dan kemudian jiwa Ishiki mendatangimu. Wah, dia tahu dong. Dia sepertinya berbicara cukup lama. Jadi aku berhenti mendengarkannya di tengah-tengah. Tapi kau sungguh malang sekali dibebankan dengan tugas sebanyak itu. Wow. Berarti ini di sini ada, kalau kita paham ya, ada kata-kata yang rancu ya. Jiwa Ishiki ketika ngedatengin Code itu banyak yang diobrolin. Aida ngedengerin setengahnya habis itu cabut. Berarti pertanyaannya, obrolan antara Code sama siapa? Ishiki itu ada lebih lagi. Mungkin ya, bener gak sih? Coba komen. Wow, penglihatanmu itu asli. Bagaimana cara kerjanya? Sulitlah menjelaskannya pada orang lain, tapi rasa seperti kesadaranku itu berpindah tempat. Aku juga bisa melihat masa lalu. Wow. Aku juga bisa melihat masa lalu. Tapi aku tak bisa melihat kejadian sebelum aku lahir. Nah, kalau dia lahir sebelum di zamannya Kaguya, dia nggak tahu informasi tentang Kaguya dan Ishiki berarti dong. Seharusnya. Tapi kalau dia hidup di zaman Kaguya, gimana dia bisa ketemu sama Amado? Itu jadi pertanyaan gua. Ya nggak sih? Coba komen. Dan akan kukatakan sekarang ini. Jangan berpikir untuk bertanya hal tak sopan seperti berapa tahun aku bisa melihat ke masa lalu. Nah, Mas Sasuke Kishimoto bagus. Di sini langsung di stop sama dia biar tetap menjadi konspirasi. Baiklah. Kalau begitu aku hanya akan menebak usiamu. Bisakah kau melihat masa depannya? Kalau begitu aku hanya akan menebak usiamu. Bisakah kau melihat masa depan? Tidak. Itu bukan kekuatan ramalan. Aku hanya bisa melihat kejadian saat ini secara langsung atau memilih peristiwa dari masa lalu untuk dilihat. Oh gitu. Jadi Denny misalnya matanya itu entah Byakugan versi luas atau gimana, gue juga gak ngerti. Atau matanya ini seperti bulan yang bisa ngelihat semuanya kayak apa? Satelit ya. Tapi aku memprediksi kalau kau akan datang mengunjungiku. Anggap saja itu intuisi wanita. Hai. Benarkah aku terkesan? Nah, jadi pertanyaan nih. Kalau kau tadi kena alurnya, kenapa tiba-tiba dia sadar? Apakah Aida sudah menyabut jutsunya? Nggak tahu juga ya. Bagaimana cara melepaskan pembatas kekuatan di dalam tubuhmu? Bukankah itu yang ingin kau tahu? Kau benar-benar tahu segalanya. Yap, agar aku bisa membunuh Hokage dan Uchiha. Saat ini mungkin bisa saja aku melakukannya, tapi aku tak ingin menyulitkan diriku sendiri. Hanya Amado yang bisa melepaskannya. Wah, bener berarti. Memakai penglihatan iris, jadi kayak sensor mata yang kayak mata ketemu alatnya sih di scan langsung kebuka gitu ya. Dan kode perintah suara. Nah, pertanyaannya bagaimana membuat Amado mengucapkan itu? Bisa aja ketika Code ngancem Amado lo akan dibunuh, tapi dia nggak mau ngelepasin matanya dalam arti sensor matanya. Tapi kalau misalkan cuma sensor mata dong bisa, tapi permasalahannya adalah perintah suara. Nah, itu yang bisa jadi andalan dari Amado agar jutsunya si Code nggak keluar ya. Kedua, autentifikasi biometrik itu dibutuhkan dan aku tak tahu apa kodenya. Nah, jadi kayak ngehack lah bahasanya, tapi itu tetap butuh kode. Jadi begitu. Iya. Dah bisa aja nih Amado ngasih
ngasih namanya mesin ya. Kayak kalau misalkan dia make kode ataupun suara itu, apa istilahnya dihack, bisa aja melepas kekuatan itu tapi dengan membunuh code. Paham nggak? Jadi Amado itu mungkin ini gue berpikir versi gue. Jadi Amado kan orangnya antisipasi. Jadi antisipasi terbaik yang bisa dilakukan Amado, jika ada orang yang mencoba melepaskan segel ini, maka tubuhnya si code-nya akan meledak. Bisa jadi ya. Jadi begitu. Autentifikasi biometrik itu bukan masalah. Aku hanya harus melakukan jutsu perubahan menjadi dirinya. Tak semudah itu. Kau mungkin tak bisa melihatnya, tapi dia mengubah matanya dengan alat ninja science. Oh, berarti matanya Amado itu beda. Kacamatanya mungkin ya. Gue nggak tahu nih kacamata Amado itu memang benar atau enggak. Gue juga nggak tahu. Dan kau tahu jutsu perubahan tak bisa meniru teknologi yang kompleks. Jadi antara kau harus membuat Amado bekerja sama atau mencungkil matanya dan membawanya bersamaku. Nah kan. Tapi percuma kalau misalkan dia mencongkel matanya, mencongkel matanya tapi dia nggak tahu kata kuncinya, kan bingung ya. Si Bok ketawa. Sial. Jadi menyerang Konoha saja itu tak cukup. Tapi aku tak sebodoh Delta. Ini mungkin sebabnya dia berlindung di desa Shinobi. Dia cerdas dan sadar diri. Tapi aku akan bunuh dia jika bertemu dengannya. Kau benci Amado? Itu benar. Apakah tahu kenapa? Karena dia mengubah ulang tubuhmu? Setengahnya benar. Nah, berarti Aida ini setengah manusia ya. Tapi bukan itu alasan utamanya. Aku tak tahu. Aku menyerah. Apa penyebabnya? Code, kau sangat suka denganku bukan? Nah, tatapan matanya lagi kan. Kau tak perlu menebaknya lagi. Jawab saja Code. Apa kau suka denganku? Bener. Ya, aku suka denganmu Aida. Aku sudah tergila-gila denganmu sejak tadi. Tapi di saat yang sama, perasaanku padamu menimbulkan pertanyaan. Perasaanku ini sepertinya cukup nyata. Apakah ini tipuan yang diciptakan oleh kekuatanmu? Sungguh remeh sekali. Hal yang kau khawatirkan itu, apa itu sungguh penting? Wow. Jadi kayak lu percaya sama jutsu itu dan lu menganggap itu penting katanya. Jangan salah paham, aku tak bicara soal diriku sendiri. Aku hanya ingin tahu kemampuanmu karena kita akan bekerja sama. Kau tak tahu apapun, Code. Itulah sebabnya kau tak berguna. Itu tak hanya terbatas padamu saja. Semua orang akan terpikat padaku, baik pria ataupun wanita. Siapapun mereka itu, sekarang apa kau paham betapa membosankannya dan merepotkannya hal itu? Nah, jadi memang itu kekuatan jutsunya yang jadi mengurangi diri dia sendiri mungkin ya. Bukan dirimu yang paling ingin tahu apakah perasaanmu itu nyata atau tidak. Itu adalah aku katanya. Ini bakal menarik deh kalau misalkan sampai Aida terus ketemu Boruto, terus tekadnya itu berguna. Tekadnya itu membuat Aida terpesona ya, bisa jadi. Tapi kita nggak tahu nih, ya kan. Bahkan orang yang mungkin secara alami sungguh suka padaku, aku tak akan pernah tahu hati mereka sebenarnya. Karena kekuatanku memaksa untuk mencuri hati mereka. Nah, di sini terpecahkan ya. Jadi kekuatan Aida yang memaksa orang itu bisa jatuh cinta sama dia. Nah, jadi Aida sendiri bisa menilai ini beneran cinta sama gue apa enggak. Nah, gitu loh. Paham enggak? Jadi kita sadar suka sama dia, tapi Aida sadar bahwa lu itu cinta sama gue karena jutsu gue gitu. Jadi ini adalah jawaban yang benar dari pertanyaanku tadi. Amado telah merebut cinta normalku itu. Wah, jadi karena dikasih jutsu yang semua orang jadi suka, dia nggak bisa ngedapetin cinta yang sesungguhnya. Aku tak bisa memaafkan itu. Itulah sebabnya aku membenci dia. Ya, baiklah Code. Sepertinya aku akan pergi sekarang. Semoga berhasil kalian berdua. Set. Waduh, langsung diancam. Bagaimana denganmu, Bak? Sepertinya kau tak terpikat dengan Aida. Aku juga sama denganmu. Hanya saja itu terjadi dulu sekali. Bak itu pemalu, jadi dia tidak menunjukkannya di luar. Dia itu pengecut. Kurasa dia takut. Itu menarik. Jadi begitu. Kurasa aku akhirnya paham alasan kenapa Boro melanggar perintah Jigen dan tak memusnahkanmu. Dia juga terpikat olehmu. Oh, masuk akal. Masuk akal. Boro sebenarnya pengen ngehancurin, tapi kena auranya. Itu benar, walaupun dia juga takut, sama seperti Bak pada kekuatanku ini. Oh, berarti Boro memang bukan pengkhianat, tapi takut, tapi kena jutsunya si ciplok satu ini nih. Tunggu dulu,
Kalau begitu harusnya aku sama Jigen, bagaimana dia bisa memerintahkan pemusnahanmu? Jigen adalah pengecualian, aku tak bisa mencuri hatinya. Apa? Ada dua macam hati yang tidak bisa dicuri oleh kekuatanku, yaitu adalah saudara-saudara pasti. Saudara-saudara. Yang kedua adalah Otsutsuki. Oh gitu. Saudara-saudara. Mungkinkah saudara-saudaranya ini adalah Amado? Dalam arti masih ada hubungan darah, bener dong kalau misalkan dia adalah anaknya Amado. Tapi pertanyaannya bagaimana? Atau berapa umur cewek ini? Ya kan? Jadi begitu, Otsutsuki. Hey God, si bocah Kawaki itu, dia juga Otsutsuki bukan? Nah, nggak kepikiran gua ada Kawaki. Kawaki kira-kira tembus nggak ya? Dia kan sempat, berarti jutsu dia nggak mempan sama Boruto. Berarti ada kemungkinan kalau dia bisa jadi pacarnya Naruto atau istrinya Naruto nanti. Boruto, maaf, istrinya Boruto. Karena Boruto 95% adalah Otsutsuki. 85% atau 95% ya adalah Otsutsuki. Berarti ada kemungkinan jutsu dia tidak berguna kepada Boruto, dan dia merasa kayak inilah cinta gue sesungguhnya ada di si Boruto. Entah suatu saat Aida merasa terpojok terus ditolong sama Boruto terus tiba-tiba jatuh cinta. Wah, kita nggak tahu ya. Ini menarik nih. Ya, walau tidak sempurna, dia masih memiliki karma. Kembali pada Ishiki, pada akhirnya dia mati setelah termakan rencana Kawaki. Saat aku melihat itu, hatiku berbunga-bunga. Wah, jangan bilang Aida suka sama Kawaki. Tapi Kawaki udah gak punya karma. Tapi walaupun dia gak punya karma, tapi tubuhnya adalah 95% juga tubuhnya sih Otsutsuki. Iya kan? Bingung gue mikirnya. Ini sangat menegakkan. Aku belum merasakan itu sejak lama sekali. Jadi dia pengen ngetes sama orang-orang benar-benar yang gak bisa kena jutsu dia tuh. Benar gak sih orang-orang yang tadi, dua orang yang nggak bisa kena jutsu itu, apakah Kawaki termasuk orang yang bisa mencintai dia karena sama-sama manusia buatan? Kita nggak tahu. Benarkah? Jadi itu kenyataannya. Ulang lagi coba ya. Jadi saat aku melihat itu, hatiku berbunga-bunga. Itu sangat menegakkan. Aku merasakan itu sejak lama sekali. Ikon Kawaki itu dia juga Otsutsuki bukan? Nah, berarti kan ada pengecualian. Berarti Aida memang sir sama Kawaki, dan bisa juga sir sama si Boruto karena tadi di sini nggak nyebut Boruto, sedangkan Boruto itu jelas-jelas Otsutsuki kalau dia tahu semuanya, ya kan? Kau benar, kekuatanmu mungkin tak akan berpengaruh pada Kawaki. Kau akan bisa memiliki hubungan normal dengannya. Dia mungkin bisa jadi adalah pangeranmu. Tepat, kau mulai memahaminya. Berarti Aida lebih tertarik sama ini ya, Kawaki. Kalau begitu, masuk topiknya. Kalau begitu hal yang sama juga akan berlaku pada Uzumaki Boruto. Dia juga mengalami Otsutsukifikasi karma. Jadi dia juga memenuhi syarat untuk menjadi pangeranmu. Boruto ya. Dia juga imut dan tampan. Tapi bagaimana dengan tujuanmu? Bukankah kau butuh makanan ekor 10 untuk membunuh pohon suci? Bukankah kau butuh makanan ekor 10 untuk menumbuhkan pohon suci? Apa kau yakin kau akan kehilangan satu pangeranmu? Tak masalah, walau tak kelihatan begitu, aku ini orangnya monogamis. Wow, kedengarannya hampir seperti transaksi perdagangan manusia. Mereka dua itu memang sudah gila. Para Kage saat ini sedang berunding. Bocor. Nah, ini bakal PR nih. Bagaimana caranya Shikamaru ataupun Konoha ataupun 5 Kage melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan si Aida. Sedangkan mereka rapat, mereka bisa tahu, dan bisa juga apakah harus pakai telepati sehingga Aida nggak tahu. Dan aku bisa melihat dan mendengar semuanya. Kau tak akan pernah tertangkap. Wow, ini bakal bener ya. Gue ingat di komenan YouTube gue sebelumnya, informasi adalah hal terpenting dalam sebuah perang. Ujung tombak. Bagus, kau memang yang terbaik. Aku benar telah percaya padamu. Baiklah untuk menyambut tujuan kita berdua. Nah, kalau gue bingung sekarang gini, kalau Code juga kan Otsutsuki, tapi kenapa jutsunya mempan sama Code? Walaupun Code juga gagal menjadi Otsutsuki, tapi tubuh dia bisa masuk ke Otsutsuki juga loh, ya kan? Kalau gitu bagaimana kita bersulang? Sekali lagi kuucapkan senang bertemu denganmu, Aida.
Begitu juga quote, aku juga akan mengandalkanmu. Ini bakal keren nih. Apakah nanti Eida setuju Boruto dibunuh, atau Eida malah jatuh cinta sama Boruto atau Kawaki? Atau mungkin pertarungan nanti antara Kawaki sama Boruto adalah efek dari Eida. Tapi enggak dari Eida, karena mereka berdua nggak bisa kena jutsunya. Ini yang menarik, ini bakal jadi menarik banget. Aduh. Dan kalau dia ketemu Naruto, wah, Naruto bisa dapat istri kedua. Himawari dan Boruto akan punya mamah baru. Begitu juga dengan Sarada. Bakal seru banget sih. Oke, nanti gue bakal buat video konspirasi lainnya lebih detailnya lagi. Kalian selamat membaca. Gimana pendapat kalian? Komen ya di bawah. Pendapat kalian konspirasi apa, nanti bakal gue baca di video selanjutnya. Gue Ikram Afro pamit. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan juga follow aku di Instagram Ikram_Afro. Makasih, see you and bye bye. Selamat berpuasa.